Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh baiklah kepribadian kita semua jadi berkat dan hamba untuk tetap melayani Tuhan dalam setiap apapun atau dalam situasi. Saya menyampaikan tentang Allah yang menjadi penguasa dan menjadi pengusaha dari surga. Dikatakan oleh saya ulangi saudara-saudara, topiknya adalah pengusaha dari surga yang nyata untuk disampaikan kepada saudara sekalian. Hendaklah semua untuk memperhatikannya dan untuk menelaah dengan baik firman Allah. Saya kutip Yohanes 15 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Waktu Tuhan panggil saya, saudara-saudara, Dia berbicara. Keberhasilan seorang pengusaha adalah kegigihan pengusaha itu sendiri. Dengar baik, saudara-saudara. Aku menarik kepada diriku. Saya pikir saya itu adalah pengusaha pada waktu itu. Ada usaha penjual minyak sampai ke Bogor, dan ada usaha juga saya sebagai kontraktor di PT Pilar Batin. Ternyata saudara-saudara, saya akan menguruskan sesungguhnya yang dimaksud adalah akulah pengusaha yang besar dan berhasil. Itulah maksud firman Tuhan atau yang dikatakan oleh Tuhan kepada saya. Hingga dikatakannya keberhasilan seorang pengusaha adalah kegigihan pengusaha itu sendiri. Supaya aku memandang dan belajar kepada dia, pengusaha besar yang datang dari surga ke bumi. Hendaklah saudara-saudara juga memperhatikan hal yang sama. Bukan kebetulan kalau Tuhan sedang berbicara kepada saya, lalu saya membicarakan dan sampaikan kepada saudara-saudara. Melainkan adalah inilah maksud Tuhan dalam kasih-Nya kepada saudara sekalian, supaya mengerti tentang Allah punya usaha. Amin, saudara-saudara. Jika kita lihat semua apa yang terjadi di dalam bumi dunia ini, luar biasa saudara-saudara. Bangsa-bangsa yang ada di bawah kolong langit ini, semuanya Dia yang ngatur. Alkitab berkata, pemerintahan itu berasal daripada Allah. Umat manusia yang tidak pun mempunyai bangsa atau tidak memiliki satu kebangsaan, yang berada di hutan sono, tetap adalah Tuhan Allah yang menciptakannya dan mengadakannya dan memeliharanya semuanya. Sampai hari ini boleh kukatakan kepada saudara-saudara, ajaib dan sempurna. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom. Terima kasih tepuk tangan saudara-saudara. Sangat perlu. Olehnya kepada saudara-saudara sedang disampaikan firman ini adalah yang sangat perlu untuk dibongkar rahasianya. 4 hal saya sampaikan kepada saudara sekalian mengenai soal pengusaha surga yang sedang mengerjakan di dalam dunia ini. Aku tarik yang pertama adalah kepada aku sebagai hamba. Kalau bukan Tuhan yang memanggil, saya tetap menjadi pengusaha dunia yang mengerjakan usaha ambisiusnya terlalu hebat sampai menjadi sesuatu keangkuhan di hadapan Allah. Begitulah banyaknya pengusaha-pengusaha. Dan perhatikan saudara-saudara, usaha-usaha yang ada pada saudara pun adalah selalu untuk menarik pengaruh. Bagaimana saudara-saudara ambisi dan kegiatan setiap waktunya itu akan dipergunakan, dan sedikit waktu
atau apapun waktu dengan baik-baik, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya usaha apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Saya dipanggil Tuhan, saya tinggalkan usaha dan pekerjaan saya. Shalom, orang shalom. Perhatikan baik-baik. Jaga hatimu dan jaga sikap semua. Sekali lagi saya harus katakan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan ada di sini. Shalom saudara. Saya tidak berusaha dan pekerjaan. Saya melayani Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Saya mau katakan kepada saudara-saudara, usaha Allah dalam pribadinya sedang memasukiku untuk menjadi hamba, supaya aku menjadi hamba ini pun adalah mengerjakan usaha dari usahanya Allah. Dengar baik-baik saudara-saudara, tidak saja untuk saudara bersatu kali adalah mengerti dan tahu sampai bisa mendengar. Sebenarnya Tuhan panggil saudara adalah supaya waktu kita untuk terbaik bagi Tuhan, dan kesempatan kita adalah kesempatan yang terbaik bagi Tuhan, dan ada banyak hal yang kita akan kerjakan untuk Tuhan, supaya genaplah firman itu yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik-baik saudara-saudara, supaya di tengah kehidupan kita ini adalah mengutamakan Tuhan. Saya mengutamakan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, saya meninggalkan anak-anak semua. Dengan kata lain, waktu lebih banyak untuk Tuhan yang bersungguh. Saya datang bertobat. Adapun saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya ini adalah soal kesungguhan dan kesadaran kita hidup ini. Semua kan karena anugerah Allah. Aku sadar di dalamnya, dan kalau Dia panggil pun, maka aku akan berkata, ya Aba, ya Bapa. Ini yang aku sementara saudara-saudara sedang berjalan dalam pelayanan, sebenarnya saya perlu beritahu saudara-saudara adalah kesusahan. Shalom saudara-saudara. Tapi ada satu rahasia yang harus saya katakan kepada saudara-saudara. Di tengah kesusahan pikiran dan pikiran kita, di saat Tuhan tolong, disitulah kemuliaan. Dan tidak ada arti apa yang disebut dengan kesusahan itu tadi, karena Tuhan menolong di mana cara. Mari kita berikan tepuk tangan. Camkan ini saudara-saudara, supaya genap firman Tuhan yang berkata kepada saudara-saudara bukan sekedar untuk dibaca dan didengar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, tetapi aku Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu, supaya dalam setiap apapun masalah, pekerjaan yang sulit dan penat dari setiap apapun yang kita alami adalah arahkan hatimu dan rasakan pertolongan Tuhan, dan imani Dia dahsyat untuk menolongmu. Amin saudara-saudara. Jangan lupa akan Tuhan, supaya dalam setiap hal pun kita tetap adalah bersama dengan Tuhan. 4 hal ini, yang pertama saya harus beritahu kepada saudara-saudara adalah teruskanlah untuk memberitakan Injil. Teruskanlah untuk menjadi saksi. Amin saudara-saudara. Beberapa jemaat tidak mau tahu tentang hal ini. Dengar baik-baik saudara-saudara. Tapi diberkati engkau kalau engkau meneruskan Injil, meneruskan kesaksianmu, sampai meneruskan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan kepadamu di dalam kehidupan ini. Karena hidup bukan untuk makan dan minum. Dengan baik. Shalom saudara. Shalom. Kita tidak sama dengan yang ada di kebun binatang, hanya untuk makan dan minum. Melainkan saudara dipanggil untuk dipermuliakan.
di mana setiap tantangan maupun pergumulan, kesukaran, hambatan apapun, ada pertolongan Tuhan yang membuat adalah supaya kita kembali kepada Allah Bapa di surga. Sehingga hari ini saudara-saudara, jangan tertunda kesaksian, jangan tertunda Injil, jangan tertunda bagaimana yang begitu besar. Cindy Novemi siap dan saya, dia lahir di tengah pelayanan saya dalam situasi krisis moneter tahun 99 yang lalu. Masa pencipit namanya saja krisis moneter. Apa dari SMA? Getol kali dia untuk berkata, aku akan kuliah. Uang tidak ada. Bayangkan saudara-saudara, saya hanya terfokus kepada pembangunan. Bagaimana menyekolahkan ini anak? Maka saya datang kepada Allah. Tahap ini. Supaya setiap tahap-tahap itu pun saudara-saudara, kita tidak keluar dari jalur Kristus. Amin saudara. Shalom. Kalau kita keluar dari jalan Kristus, dari jalurnya, dari kehendaknya pada saat-saat tertentu, karena Dia bersama dengan kita, maka kita akan mengalami pencobaan yang begitu besar. Shalom saudara. Itu yang dikatakan Yesus, rahasianya adalah Tuhan tidak berbuat apa-apa bro. Siapa namanya? Dia bilang itu. Selain bro, oma dibilang Sakeus. Amin saudara-saudara. Supaya perhatikanlah jemaat Tuhan. Pada waktu saya datang kepada Tuhan, Tuhan hanya tenangkan saya dengan penuh sejahtera dan sukacita. Namanya anak Nabi. Kenapa harus dipikirkan yang tidak ada, sementara Tuhan ada untuk mengadakan setiap apapun yang tidak ada. Amin. Amin. Dengan tepuk tangan untuk Yesus. Ini saya ajarkan kepada saudara-saudara. Maka jadilah dia untuk kuliah. Saya berangkatkan dengan uang yang tidak ada menjadi ada. Dan setelah dia berkuliah dengan baik-baik saudara-saudara, untuk pembayaran yang pertama, dari mana untuk mendapat uang segitu? 2 atau 3 kali. 3 kali saya bayar 10 juta. Dan saya pun belum ada pertolongan dari dia. Mungkin ini saya harus beritahu dengan detail saudara-saudara. Belum ada pertolongan dari dia. Karena masih usaha pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, dan pinjam sini. Dengan baik-baik. Ketiga kali saya mengantar untuk uang kuliah. Saya mulai berbicara kepada rektor. Apakah tidak ada kekurangan Pak? Saya ini pendeta. Berapa pencarian Bapak? Tidak lebih dari 4 juta. Semua itu persembahan dari anak-anak juta. Maksudnya dari jemaat. Yang lain tidak ada. Saudara tahu, Tuhan curi. Saya banyak berbicara. Bayangkan saudara-saudara, dia menangis. Kenapa harus dibebankan kepada saudara 10 juta untuk perkuliahan anak bapak? Rupanya ada yang salah. Jujurnya seorang anak yang namanya Cindy dipotretlah gedung ini semua di video pun. Masuklah di markas mereka di STT itu atau di mana namanya itu, di institusi PT Petran itu atau perguruan tinggi itu. Wah, ini kaya raya ini. Berarti nomor 1 yang pertama adalah contek. Tapi ketika dia menangis, saudara, saya tahu jamaah
Kok seorang rektor menangis di hadapan seorang pendeta? Saya ini beritahu kepada saudara-saudara, roh Tuhan sudah ngomong. Terlalu berat beban, terlalu berat, saudara-saudara. Maka diputuskan dalam minimal 50%. Saya akan bayarkan ke 3,5 juta, tapi minimalnya nanti adalah 50%. Jadilah 50%. Setelah saya sudah tahu, begitu saya pulang, dihembuskan orang juga datang ke gereja. Itulah yang menerima perpuluhan mulai dari 2.650.000 sekarang menjadi 3.300.000 setiap bulan. Sudah hampir 3 bulan setengah, 3,5 tahun lebih aku terima perpuluhan. Datang lagi perpuluhan dari anak saya. Ketika saya layani, saya buat dia menangis, bukan saya lagi yang menangis. Sudah banyak memang anak menangis di hadapan Tuhan. Saya buat anak saya menangis. Pak, perpuluhan saya akan kirim mulai bulan depan. Iya, harus dikirimnya lah lebih kurang 1 juta. Dan akhirnya ini, saudara-saudara, anak rohani dari jemaat itu juga mengirimkan perpuluhan sekitar kurang dari 0,5 juta. Karena demikianlah UMR-nya tadi 4 juta. Ini pekerjaan Tuhan dengan baik-baik, saudara-saudara. Supaya kalau saudaraku ikut dalam pekerjaan Tuhan, masuk dalam usahanya, coba masuk seperti usaha Allah. Allah punya usaha, dan usaha Allah bagaimana untuk membuat semua dengan sempurna. Saudara ikut untuk melakukannya dengan sempurna. Maka hari ini aku akan katakan kepada saudara-saudara, tetaplah beritakan Injil. Amin, saudara-saudara. Jadi tolong Tuhan, tetap setia untuk beritakan Injil. Saya tidak cengeng untuk berkata, alah jemaat ini sudah hampir 30 tahun. Tak ada yang besar, tak ada yang mau dewasa, tak ada yang mau sungguh-sungguh. Enggak tuh, enggak. Biarlah roh Tuhan nanti yang akan berbicara. Itu iman saya. Jadi kita semua harus diajar masuk dalam usaha Allah dengan cara Allah, dengan karya Allah, dengan kuasa Allah, dengan pakai firman Allah, dengan seluruh investasi yang ada pada Allah yang harus kita miliki, kita pergunakan untuk Dia dan kemuliaan bagi Dia, maka saudara akan dipermuliakan. Amin. Dengan ini baik, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya, ayat 8 itu, maka perempuan-perempuan pun ikut bersama dengan Yesus Kristus memberitakan Injil. Bahkan tidak sedikit dari mereka adalah mempersembahkan usaha-usahanya. Seorang petenun penjual kain yang disebut dalam Alkitab itu mempersembahkan uangnya menanggung penginjilan Yesus Kristus. Nanti saudara baca dalam Lukas pasal 8, supaya saudara-saudara pun tinggalkan kursi goyangmu untuk bekerja di dalam Tuhan dalam meneruskan Injil ini. Yang kedua saya harus katakan kepada saudara-saudara, tunjukkanlah kepercayaan kepada Dia. Bukankah kita yang berkata Allah di surga adalah Allah yang Maha Tahu? Shalom saudara-saudara. Imani ini saudara-saudara, supaya saudara-saudaraku sebagai jemaat dan anak-anak Allah, hamba Allah, mengetahui mana kita berada, Dia ada di sini. Amin, saudara. Mana kita berbicara, Dia berbicara di dalam bicara kita. Dengarkan pengajaran ini, saudara-saudara. Di mana kita mau mengkonsep, sebenarnya Dia mau mengkonsep. Shalom, saudara. Bagaimana kepekaan tentang hal ini, saudara-saudara? Supaya perwujudannya, coba tunjukkan kepercayaan kepada Dia. Tempat tersebut, di tempat ramai-ramai, di waktu engkau kaya, di waktu engkau penuh berkat, terus disetujui hanya kau pergi atau ke rumah Tuhan lebih dulu.
Shalom. Shalom. Baik, lebih baik. Kembalilah kepada maksud kita. Bahwa sesungguhnya kita perlu untuk menunjukkan kepercayaan. Pengusaha itu mengaruniakan miliknya dan segala yang ada padanya kepada saudara-saudara kalau bisa dipercaya. Shalom saudara. Mana mungkin orang yang tidak bisa dipercaya lalu Tuhan percaya? Tidak mungkin. Sebab Allah ada tertulis, Allah Bapa, Allah Maha Besar, Allah kebenaran dan benar. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara orang-orang yang bisa dipercaya. Yesus memberikan keteladanan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Saya bacakan kepada saudara, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana sebenarnya Allah mengurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus Kristus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yang aku tuntut dari saudara-saudara sebagai hamba Allah, mana penyertaan Tuhan padanya? Tiga, yang dituntut mana? Kalau saudara-saudara selalu mengerjakan, memperlihatkan sebenarnya orang-orang yang bisa dipercaya, seorang hamba Allah harus bisa dipercaya. Shalom saudara. Shalom. Seorang anak Tuhan harus bisa dipercaya. Tentang apa saudara-saudara? Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara milik dan kepunyaan. Saya bagi aja tiga. Yang pertama adalah kekayaan. Apa yang ada padamu adalah kekayaan Allah. Sudahkah engkau membuat perhitungan kepada Allah? Apakah harus wajib saudara-saudara buat perhitungan kepada Allah? Makanya ada di sana, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itu orang-orang yang bisa dipercaya. Aku akan mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Katanya itu adalah bahasa yang bisa dipercaya. Waktu itu adalah untuk sesungguhnya katanya, apapun aku akan lakukan demi mempermuliakan namamu. Ini orang-orang yang bisa dipercaya. Amin saudara-saudara. Yang tidak bisa dipercaya itu adalah ke rumah Tuhan tidak ada kehadiran, persekutuan tidak ada dengan Tuhan. Shalom. Apalagi persembahan tidak ada. Kedua di dalamnya ketiga ini adalah bagaimana sebenarnya urapan Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara-saudara. Apa itu urapan? Saya bilang kepada saudara-saudara, memampukan kita dan sanggupnya kita bisa untuk melayani, menerobos ke depan, dan untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Itu kata urapan. Supaya urapan yang ada padamu, setiap mulai dari perkara kecil, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, dengarkan baik-baik. Ada kitab yang kita harus baca. Saya sudah jaga sebenarnya untuk mengusahakan rental mobil, nggak ada. Sampai berapa saya usahakan, nggak ada. Sudahlah, kupaksakan lagi. Udah naik angkot lah saya. Jadi di simpang sana saudara-saudara, hampir 2 jam lebih. Saya nggak muat. Toh kupaksakan saudara-saudara. Durida, Buskop, mana? Simpang Pulau Raja mau masuk ke dalam. Saudara tahu sebenarnya Tuhan sedang berbicara, tapi ambisi hanya ke sana. Ini satu pelajaran bagi saudara-saudara. Macetlah, bayangkanlah saudara-saudara, tengah 4 saya berangkat dari Raja Kelapa sampai di sana jam 7
lewat, dia ikan open masuk, macet. Orang berhari raya, kok kau yang sibuk, kira-kira begitu langsung. Seluruh, perhatikan ini baik-baik. Tetap sebagai hamba harus mengutamakan Allah. Itu maksudnya sebenarnya prinsip. Karena itu kan hari Sabtu. Sabtu itu saya punya pergumulan 100% bersama dengan Allah, dengan firman dan dengan suara Roh. Itu saya. Makanya bisa menyampaikan kepada saudara-saudara firman. Tidak gampang untuk menyediakan firman saudara-saudara. Oh, tak gampang. Lihat banyak pendeta. Kalau nggak salah, karena tidak ada persiapan, karena tidak ada hubungan, karena tidak ada hubungan, karena tidak ada perenungan firman, dan banyak hal yang sudah diabaikan. Biasanya itu adalah orang gemuk. Lihat saya saudara-saudara, tidak gemuk. Ada mereka membela berkata, tambah isi lagi lah, Pak Pendeta, gemuk dan tidak perlu. Supaya saya kesini, shalom saudara-saudara, dan memang Tuhan inginkan. Karena orang gemuk adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saya harus beritahu ini kepada saudara-saudara yang ketiga. Dengan segera Roh Kudus meneguhkan Injil. Kenapa kita harus membuat pelatihan-pelatihan di tengah karunia-karunia Roh? Dengan baik-baik. Karena usaha Allah, shalom saudara-saudara, adalah tetap untuk mentraining, untuk mensugesti, untuk mengajar, untuk membimbing. Dengan baik-baik ini saudara-saudara, waktumu di mana hingga engkau tidak menjadi terbelajar, tidak rohani, melainkan rohana. Shalom. Aku mau menyampaikan kepada saudara-saudara, karunia Allah selalu dicurahkan setiap waktu. Kenapa sih kok setiap waktu? Dengan apa? Waktu-waktu ini harus dia buat sebagai pengusaha besar dari surga untuk kemuliaan namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sampaikan kepada dirimu dan sampaikanlah oleh dirimu kepada orang banyak. Waktu ini bukan ngopi-ngopi. Waktu ini bukan untuk makan-makan. Waktu ini bukan mau pesta pora. Akhir zaman sudah ditulis makan dan minum pesta pora, dan semua berbuat dalam kemabukan dengan baik-baik. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu, amin saudara. Shalom. Tapi anak-anak Tuhan adalah semakin gesit di hadapan Tuhan untuk melayani, semakin tampil, karena Roh Tuhan ada tetap untuk mengurapi, memberikan roh yang baru. Maksud saya roh dengan urapan yang baru. Saya bacakan begini saudara. Dan ketika mereka dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya sudah katakan yang pertama adalah teruslah untuk memberitakan Injil. Amin saudara-saudara. Teruskanlah anak-anakmu untuk menjadi pemberita Injil. Jangan kau suruh menjadi petani. Shalom saudara-saudara. Kepada Cindy Nopemi, anak saya yang paling bungsu ini, saya katakan, walaupun kau sedang studi dan banyak waktumu disita, tapi kau harus tetap untuk melayani Tuhan dan bisa untuk tetap membawa keselamatan kepada regenerasi yang sehat. Shalom saudara-saudara. Saudara hanya berkata, bilang cantik kalah,
mentalnya tidak tahu. Begitulah kira-kira pengajaran saudara-saudara. Gentleman anakku, tidak mentalnya seorang ibu mengajar anaknya. Cantik anak, Shalom saudara-saudara, bertobatlah sampai kepada bahwa hukum-hukum kau bikin begitu mungkin saudara-saudara. Inilah. Dengan baik-baik saudara-saudara. Shalom. Kau melukai itu. Tuhan berfirman, bukankah aku yang memelihara semua umat manusia? Shalom. Sampai anak untuk turunnya, untuk menyelamatkan, untuk menyertai, dan untuk Injilnya ditinggalkan, semua untuk memelihara manusia dengan baik. Shalom. Jangan kau jauhi itu, karena engkau meninggalkan pekerjaan. Saya teruskan firman Tuhan ini berkata begini, saudara-saudara. Pemberita Injil diberikan tanda-tanda oleh Roh Kudus. Saya hanya membayangkan kepada saudara-saudara sekarang, ingatlah bagaimana orang yang diutus. Jangan tinggalkan Yerusalem, katanya kepada beberapa murid, supaya kamu menerima kuasa dan mereka diberi Roh Kudus. Sampai hari ini saudara-saudara, sedikit agak menonjol pelayanan saya untuk memberikan urapan Roh Kudus kepada saudara-saudara, dengan maksudnya adalah supaya kita mendapat urapan baru. Karena kalau Roh Kudus memberikan urapan kepada kita dan dipenuhi, maksudnya kita supaya menjadi saksi, melayani. Amin saudara-saudara, melayani, membenarkan diri kita ini. Berapa banyak hutang kita kepada Tuhan, bayar dulu, nanti kau diutangi lagi. Amin, amin, amin saudara-saudara. Sampai berani-beraninya aku membuat di WA pemberesan. Bagaimana kita mau beres kepada bank kalau kita pun adalah tersendat untuk membayar, yang gak dikasih lagi hingga. Sama halnya perusahaan Allah pun tidak mau dalam kesempatan. Saya mau teguhkan kepada saudara-saudara adalah Roh Kudus diberikan adalah supaya kita berbadan dengan panggilan itu, bisalah menjadi saksi dan jadilah orang-orang benar. Yang keempat, kebenaran pengusaha di zaman ini perlu diceritakan kepada saudara-saudara. Fokusnya adalah keselamatan bagi dunia. Ada tertulis bahwa penyelamatan dalam keselamatan sekejap mata di antara bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini yang harus dikerjakan. Siapa yang mengerjakan ini? Saya hanya berkata adalah usaha Allah ya zaman ini. Katakan apa, saudara-saudara? Berbahagialah saudara-saudara dipakai oleh Tuhan, karena sedikit dari yang sedikit akan selalu tersisa untuk saudara-saudara menjadi pemberita Injil. Dua hal saya sampaikan tentang pemberitaan Injil ini, maksud saya tentang kegerangan pengusaha di akhir zaman ini. Yang pertama adalah semua orang dan semua miliknya yang dipercayakan kepada saudara oleh Tuhan, semua harus dipertanggungjawabkan kembali. Usiamu, dipertanggungjawabkan. Milik Tuhan apalagi, kekayaanmu dipertanggungjawabkan semua. Diperhitungkan itu semua. Shalom saudara-saudara. Saya baca ayat dan pertanggungjawaban apapun yang ada pada saudara itu semua kan dari Allah. Amin saudara-saudara. Gigi yang merata
dan tidak berlubang-lubang seperti ini, saudara-saudara, contoh adalah dari Allah. Karena ada seorang ibu gembala di foto masuk di YouTube, nyengir-nyengir, wah sudah pada bolong kiri kanan, wah ibu gembala ini udah habis. Saya bilang kepada ibu gembala kita, itu harus bertanggung jawab. Kenapa itu bolong? Ya, dia yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Allah juga akan diperhitungkan bagi saudara-saudara. Berapa kali saudara ditolong, berapa kali saudara diurapi, semua itu harus bertanggung jawab. Berapa kali saudara gagal, berapa kesembuhanmu yang harus dihitung. Shalom, hamba uang kayak ini? Tidak, hamba Allah. Saya hanya menyampaikan kepada saudara, beginilah firman Tuhan. Matius 25, saya baca terus kepada ayat yang ke-24 untuk yang terakhir. Layar boleh datang ke depan. Demikianlah firman Allah ini untuk dibacakan kepada saudara. Geberatan pengusaha di akhir zaman ini. Matius 25 ayat 14 dan seterusnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Inilah perusahaan Allah itu yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan dan Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dengan baik-baik. Saya ulangi, lalu semua bangsa, semua manusia akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan seperti domba kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapaku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang di kirinya aku tambahkan saja, karena terlalu banyak untuk saya itu. Yang di kirinya, enyahlah kamu, itulah tempat penyiksaan dan api neraka, kata firman. Allah membuat perhitungan itu, saudara-saudara, sebelum terjadi. Aku sampaikan, supaya sium-siummu jangan falas, supaya bahasamu bukan bahasa yang gendong atau bahasa yang ecek-ecek, melainkan adalah bahasa yang tegas. Sedikit bahasa pun tetap adalah menyampaikan firman Allah dan mempermuliakan Tuhan. Demikianlah firman ini disampaikan kepada saudara. Ada pengusaha Allah semua supaya bekerja dan mengerjakan keselamatan di tengah setiap orang yang mendengar firman. Mari kita bangkit semua berdiri. Amin firman-Nya. Kita nyanyikan